Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 10 terbaik agar tidak nge-lag dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya hanya ingin bilang terlebih dahulu bahwa video ini merupakan versi fullnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin durasi videonya agak sedikit lebih panjang, dan juga saya mohon teman-teman untuk simak videonya dari awal sampai akhir ya, oke? Oke, jadi pertama-tama teman-teman langsung klik start menu, kemudian pergi ke settings. Nah, di settings ini teman-teman pergi ke sistem. Nah, di sistem kemudian di bagian display, teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu advanced scaling settings. Ya, ini advanced scaling settings, tinggal diklik saja. Nah, kemudian untuk opsi fix scaling for apps, ini silakan dimatikan atau di off-kan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih on atau nyala, bisa langsung dimatikan atau di off-kan ya. Nah, jika sudah selesai bisa kembali lagi, masih di bagian display ya. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu graphic settings. Ya, ini graphic settings. Nah, di sini saya hanya ingin kasih tahu terlebih dahulu bahwa ketika di graphic settings ini di bagian atas sini ketika ada fitur yang tertulis seperti gambar yang satu ini. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat untuk gambarannya sudah saya kasih tahu ini, bagi teman-teman yang ada fiturnya silakan dinyalakan atau di-on-kan karena itu amat sangat membantu untuk PC dan laptop kalian ya. Jadi silakan dinyalakan bagi yang memiliki fitur ini. Bagi yang tidak punya, tidak apa-apa karena fitur ini tuh sangat terbatas hanya bagi orang yang memiliki VGA atau GPU yang support terhadap fitur ini. Ya, jadi kalau ada fiturnya silakan dinyalakan atau di-on-kan ya, oke? Nah, jika sudah selesai bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke notification and actions ya ini. Nah, kemudian untuk notifications itu mending saran saya dinyalakan saja. Ya, dinyalakan saja, tapi untuk semua kotak yang di bawah ini itu mending centangnya dihilangin. Ya, jadi ini dinyalakan atau di-on-kan. Kemudian untuk kotak-kotaknya ini centangnya dihilangkan ya. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman di bawah sini juga harus memilih mana aplikasi yang ingin notifikasinya dinyalakan. Dan juga sebagian aplikasi itu notifikasinya harus dimatikan karena mungkin sebagian dari teman-teman ada yang merasa keganggu dengan notifikasinya. Seperti itu ya. Jadi mending saran saya pertama notifikasinya dinyalakan saja. Kemudian yang kedua untuk semua kotak ini itu centangnya dihilangkan jadi mati ya. Kemudian yang ketiga yang di bawah sini itu untuk aplikasinya silakan dipilih. Yang notifikasinya mau dinyalakan yang mana, yang mau dimatikan yang mana ya. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah bisa ke sini yaitu ke fokus assist. Nah, di fokus assist ini silakan dimatikan atau di off-kan. Kemudian untuk automatic rules ya keempat ini bisa di off-kan ya, keempatnya di off-kan. Kemudian yang ini centangnya bisa dihilangkan ya. Nah, jika sudah bisa pergi ke storage. Nah, di storage ini kalau teman-teman di atas sini ya ada fitur seperti ini, itu silakan dinyalakan atau di-on-kan karena ini juga berguna untuk sistem kalian. Jadi kalau teman-teman lihat ini tulisannya akan otomatis memberikan ini ya free up space ya. Jadi storage sense akan otomatis free up space ya. Jadi kayak temporary files, kemudian item-item yang di recycle bin itu akan otomatis kehapus ya, seperti itu. Jadi kalau ada silakan dinyalakan. Nah, jika sudah di-on-kan atau dinyalakan, teman-teman bisa di bawah sini ya, klik temporary files. Ya, klik yang temporary files. Nah, kemudian di sini teman-teman harus menghapus semua temporary files. Ya, karena arti dari temporary files adalah file sampah atau file bekas atau file yang tidak terpakai, istilahnya file yang
dibuang gitu loh. Ya intinya file sampah aja ya, intinya file sampah. Jadi kalau file sampah semakin menumpuk, nanti sistem kalian akan semakin berat ya. Jadi karena file sampahnya ini menumpuk, jadi sistemnya berat, ya jadinya nanti tambah parah gitu loh ya. Nah, jadi mending saran saya di hapus saja, jadi tinggal langsung saja klik remove files. Nah, di sini sudah selesai ya. Jika sudah diklik remove files, bisa back lagi atau kembali. Kemudian bisa kembali ke home. Kemudian lanjut ke personalization. Ya, personalization. Kemudian pilih colors ya, colors. Nah, kemudian teman-teman lihat di transparency effects ya. Jadi transparency effects yang ini. Nah, bagi yang sebagian dari teman-teman itu masih nyala atau on, bisa langsung segera dimatikan atau di off kan. Karena menurut saya efek transparan milik Windows ini sangat tidak berguna karena bisa bikin sistem kalian tambah lemot. Karena sistem kalian itu nantinya akan loading untuk efek transparannya. Ya, misalnya efek transparannya nyala. Nah, nanti akan otomatis tekstur kalian akan transparan, tapi transparannya ngeblur. Kemudian nanti juga bakal loading lagi di sebelah kiri sini bakal jadi transparan ya. Saran saya mending dimatikan saja ya untuk efek transparannya agar sistem kalian lebih responnya lebih cepat ya. Oke. Nah, jika sudah selesai bisa kembali lagi ke home. Kemudian lanjut ke apps ya, apps. Kemudian teman-teman klik offline maps. Nah, di offline maps ini oke, sudah mulai loading ya offline maps-nya. Nah, di offline maps ini teman-teman bisa klik delete all maps, kemudian klik delete all. Nah, sudah tercentang ya. Kemudian di bawah sini map updates ya, map updates. Bagi yang map updates-nya nyala atau on, bisa langsung segera dimatikan atau di-off-kan. Karena menurut saya sebagian dari kalian itu untuk fitur maps ya, maps seperti ini mungkin tidak berguna ya bagi kita karena kita itu kan sering makainya Google Maps ya, tapi bukan maps bawaan dari Windows ya. Seperti itu ya. Jadi mending saran saya dimatikan saja untuk beberapa fitur-fitur ini yang berada di offline maps ya. Nah, jika sudah di off kan ya untuk network connection, kemudian map updates ya, bisa kembali lagi ke home. Kemudian lanjut ke gaming. Nah, di gaming ini di bagian Xbox Game Bar untuk fitur ini ada dua pilihan ya. Yang pertama bagi teman-teman yang menggunakan Xbox Game Bar, untuk fitur ini jangan dimatikan karena kalau kalian sering banget nih pakai Xbox Game Bar, mending ini jangan dimatikan ya. Tetapi kalau kalian merasa fitur Xbox Game Bar ini nggak terlalu berguna, kadang nggak pakai sama sekali ya, silahkan dimatikan atau di off kan. Kemudian untuk kotaknya bisa dihilangkan untuk centangnya ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai teman-teman pergi ke game mode. Nah, di game mode ini bagi teman-teman yang memakai GPU Nvidia atau Intel, untuk game mode-nya bisa dinyalakan atau di-on-kan ya. Tetapi kalau teman-teman memakai GPU AMD atau AMD Radeon ya, intinya AMD ya, GPU-nya AMD, untuk game mode-nya bisa dimatikan atau di-off-kan. Ya, jadi di sini saya memakai GPU Nvidia, jadi untuk game mode-nya saya nyalakan ya. Nah, jika sudah selesai bisa kembali ke home. Kemudian masuk ke ease of access ya, ini ease of access. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu ini. Sampai ketemu Simplify and Personalize Windows. Nah, jadi teman-teman yang perlu lakukan adalah matikan ketiga fitur ini. Ya. Jadi ketiga fitur ini silakan dimatikan. Jadi yang pertama ada show animations in Windows, kemudian show transparency in Windows, dan automatically hide scroll bars in Windows. Jadi ketiga ini silakan dimatikan atau di off kan ya.
Nah, jika sudah selesai, bisa kembali ke home, kemudian lanjut ke privacy. Kemudian di general, keempatnya ini silakan di off-kan atau dimatikan. Oke. Nah, jika sudah selesai, bisa scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, background apps ini juga dimatikan. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk mematikan background apps, karena kalau kalian tidak mematikan, kalian pasti bakal nyesel ya. Karena dari namanya saja background apps, kalau ada kaitannya dengan background, mending kalian matikan. Karena background itu artinya latar belakang ya, jadi mending saran saya di off kan ya, di off kan atau dimatikan ya. Karena kalau tidak, nanti semua aplikasi yang di bawah sini bakal nyala dan memakan resource komputer atau laptop kalian ya. Nah, jika sudah selesai, bisa kembali ke home, kemudian lanjut ke update and security. Nah, kemudian di bagian Windows Update. Nah, di Windows Update ini sebenarnya kalau kalian ingin untuk update ya update Windows, ya kalian sebenarnya boleh-boleh saja ya. Cuman di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak ingin mengupdate dan juga ada yang ingin mengupdate sampai ke fitur-fitur terbarunya Windows. Nah, jadi mending sebenarnya boleh-boleh aja sih, boleh nggak diupdate, boleh diupdate, itu tergantung dari kalian ya untuk bagian Windows Update ini. Ya, jadi silakan saja kalau mau diupdate, kalau tidak mau diupdate ya silakan ya, karena keinginan orang itu berbeda-beda ya. Dan kalau untuk saya sendiri, mending saya tidak bakal download atau install update-nya, karena saya takut kenapa-napa untuk PC-nya, takut error atau tidak cocok atau ada bug-nya ya, seperti itu. Jadi silakan untuk dipikir-pikir mau diupdate atau tidak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke delivery optimization. Delivery optimization itu untuk opsi allow downloads from other PCs, itu silakan dimatikan. Ya, jadi ini silakan di off kan. Kemudian di bawah sini klik advanced options. Advanced options ini kemudian teman-teman silakan pilih yang ini. Ya. Jadi pilih yang bawah ini, kemudian kedua kotaknya dicentang, kemudian arahkan dua-duanya ke 5%. Ya, seperti ini. Kemudian jika sudah, lanjut ke bawahnya di upload settings. Nah, di sini juga kedua kotaknya dicentang, kemudian keduanya bisa diarahkan ke angka 5. Jadi ada 5%, 5%, 5%, dan juga 5 GB. Nah, jika sudah selesai seperti ini ya, untuk hasilnya bisa kembali lagi, kemudian ke home. Nah, jadi untuk di bagian settingsnya sudah selesai ya, jadi sudah saya jelaskan ya untuk kenapa harus dimatikan dan kenapa harus dinyalakan ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan memasuki ke kontrol panel. Jadi teman-teman tinggal search saja kontrol panel seperti ini, kemudian teman-teman bisa langsung pilih yang kontrol panel paling atas. Nah, jadi di sini bagi yang tampilan kontrol panelnya seperti ini, bisa ubah view by-nya ke large icons. Ya, large icons. Kemudian kita pertama-tama akan masuk ke keyboard ya, keyboard. Nah, jadi di keyboard ini yang perlu kita ubah adalah keduanya ini ya. Jadi untuk repeat delay-nya bisa ke paling kanan yaitu short. Kemudian untuk repeat rate-nya bisa ke paling kanan juga yaitu ke fast ya. Nah, jika sudah bisa di-apply. Kemudian untuk yang bawahnya sini nggak usah diapa-apakan, cukup kayak gini saja dibiarkan ya. Jadi yang diubah itu hanyalah keduanya ini yang di atas. Jadi yang ini ke short atau paling kanan, kemudian ini ke fast ke paling kanan ya. Seperti ini, ke paling kanan semua intinya ya. Nah, jika sudah selesai bisa di-apply, kemudian OK. Kemudian lanjut ke mouse. Nah, di mouse ini teman-teman pergi ke pointer options. Nah, kemudian untuk pointer speed, teman-teman coba arahkan ke paling kiri terlebih dahulu. Kemudian di keyboard PC atau keyboard laptop kalian, coba tekan anak panah ke kanan
ya, anak panah ke kanan. Jadi nanti akan seperti ini ya. Jadi seperti ini, anak panah ke kanan dan ke kiri, tapi kali ini kalian hanya tekan yang anak panah sebelah kanan. Jadi di sini kalian harus mengisi angka 6. Karena kalau kalian lihat total di pointer speednya itu kan ada 11 ya, 11 titik ya. Jadi mending saran saya isi 6/11. Cara ngitungnya gimana? Jadi kalau paling kiri itu dianggap 1. Kemudian kalau kalian geser ke kanan itu menjadi 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Seperti itu untuk caranya ya. Jadi saya akan ulangi lagi. Kalian ke paling kiri terlebih dahulu. Ketika sudah ke paling kiri, itu anggapnya 1. Ya, paling kiri itu anggapnya 1. Kemudian kalau geser ke kanan jadi 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi kalau sudah ke angka 6 bisa diberhentikan karena angka 6 itu merupakan pointer speed terbagus ya. Kemudian untuk kotak enhance pointer precision ini bisa dihilangkan centangnya ya. Nah, jika sudah selesai bisa di-apply, kemudian oke. Nah, kemudian lanjut ke power options ya, power options. Nah, di sini sebenarnya ada dua power plan yang bagus menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah high performance ya, ini high performance. Kemudian yang kedua adalah ultimate performance ya. Nah, jadi untuk power plan itu mending saran saya pilih yang high performance saja ya. Tapi kalau kalian ingin memiliki ultimate performance, nah caranya itu mudah banget ya untuk mendapatkannya. Jadi kalian langsung saja cek untuk kodenya ya. Kodenya itu ada di deskripsi video. Nanti saya kasih tahu untuk kodenya. Nah, kemudian jika sudah teman-teman copy kodenya, kemudian teman-teman buka command prompt atau cari saja CMD, tapi ingat harus dibuka dengan run as administrator. Kemudian jika sudah kebuka, teman-teman pastekan di command promptnya, kemudian enter. Kemudian nanti teman-teman balik lagi ke power options. Nah, nanti akan muncul ultimate performance. Tetapi kalau ada kendala di mana ketika sudah mepastekan kodenya, kemudian sudah di enter tapi error atau tidak muncul di power options-nya, mending saran saya pilih yang high performance saja. Dan yang terpenting jangan pilih yang balance atau yang power saver ya, karena performa PC atau laptop kalian akan berkurang nantinya ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian lanjut ke sistem. Nah, kalau teman-teman klik sistem nanti ada sebagian yang masuk ke settings, ada yang masuk ke kontrol panelnya ya. Kalau saya ini masuk ke settings ya. Nah, jadi sebenarnya caranya juga sama ya. Jadi, teman-teman bisa klik Advanced System Settings. Kemudian di sini teman-teman pergi ke settings ya, yang ini. Kemudian di sini yang awalnya itu let Windows choose what is best for my computer, bisa pilih ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa opsi-opsi yang perlu dinyalakan agar Windows kalian menjadi nyaman untuk dipandang mata kalian. Ya, jadi yang pertama yang perlu dinyalakan adalah Smooth Edge of Screen Fonts ya, ini. Kemudian Show Window Contents while dragging, dan Show Thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini ya yang perlu dinyalakan. Ya, jadi hanya ketiga ini dari rekomendasi dari saya. Jadi mending tiga ini dinyalakan. Nah, jika sudah selesai bisa di-apply. Nah, jika sudah selesai di-apply, teman-teman pergi ke Advance ya, atas ini Advance. Nah, jangan lupa untuk Adjust for Best Performance Off-nya bisa pilih Programs. Karena saya sering banget menemukan laptop baru atau komputer baru itu biasanya entah kenapa untuk settingannya itu terpilihnya background service, pada background service itu kurang. Jadi mending saran saya pilih yang programs ya. Nah, jika sudah bisa di apply, kemudian oke.
dan bisa oke, kemudian bisa close ya. Kita langsung kembali ke kontrol panelnya. Nah, jadi untuk kontrol panelnya sudah selesai, kita langsung saja untuk silang atau close untuk kontrol panelnya. Kemudian kita akan lanjut ke MS config. Jadi kalian tinggal search saja MS config. Kemudian bisa pilih yang paling atas sini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman pergi ke boot, kemudian pergi ke advanced options. Kemudian di sini teman-teman centang number of processor ya, dan kemudian pilih angka yang paling terbesar. Misal angka paling terbesar saya 2, maka pilihlah 2. Kemudian kalau angka terbesarnya 4, maka pilihlah 4 dan seterusnya ya. Nah, jika sudah selesai di sini angka tertinggi saya 4, maka pilihlah 4 ya. Kalau ada yang sampai 8, maka pilihlah 8 ya, oke. Nah, jika sudah selesai bisa langsung diklik oke, kemudian apply. Nah, kemudian di service. Nah, di service ini teman-teman centang hide all Microsoft Service ya. Jadi mohon ini dicentang karena kalau tidak nanti kalian akan kesulitan, jadi dicentang agar kalian itu lebih mudah untuk memilih service yang ingin dimatikan ya. Nah, jadi silakan pilih nih yang mau dimatikan yang mana ya. Biasanya beberapa aplikasi itu ada yang tidak terpakai, itu biasanya servisnya harus dimatikan. Cara matikannya tinggal centangnya ini dihilangkan. Contoh di sini saya akan mematikan nggak ada yang dimatikan sih karena semuanya ini berguna ya. Ada Brave, Google, Steam, Nvidia, Wallpaper Engine, Origin ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih saja deh yang mau dimatikan yang mana, yang dibiarkan yang mana ya. Nah, jika sudah selesai bisa di-apply, kemudian oke, dan bisa langsung exit without restart ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman silahkan buka file explorer-nya ya. Buka file explorer-nya, kemudian teman-teman pergi ke disk PC ya, disk PC. Kemudian teman-teman pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian klik kanan, properties. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke tools, kemudian langsung cek. Ya, cek kemudian langsung klik scan drive. Jadi ini fungsinya untuk men-scanning apakah drive C kita itu error atau rusak ya. Nah, jadi kalau rusak atau error nanti akan otomatis ketika setelah selesai proses scanning ya akan langsung diminta untuk diperbaiki atau di-fix ya istilahnya. Nah, jadi kalau ada yang rusak itu kalian bisa langsung untuk memperbaikinya ya. Dan kalau misalkan tidak ada yang error, nanti akan otomatis tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah selesai bisa langsung di close ya. Kemudian lanjut ke bawah sini. Kalian langsung saja klik optimize. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan di drive C kalian atau di drive tempat Windows kalian diinstal, langsung bisa diklik optimize. Nah, jika sudah selesai di optimize, teman-teman bisa lihat di bawah sini, yaitu schedule optimization. Nah, jadi saya akan kasih tahu terlebih dahulu ya. Bagi kalian pengguna HDD atau hard disk drive, kalian bisa langsung matikan untuk menu schedule optimization. Cara matinya gimana? Teman-teman tinggal langsung saja klik change settings, kemudian bisa langsung untuk hilangin centangnya ya. Jadi kedua ini centangnya bisa dihilangkan, kemudian langsung oke, dan nanti akan otomatis untuk tampilan on-nya akan berubah menjadi off ya. Tetapi bagi pengguna SSD atau solid state drive, untuk schedule optimization ini mending dibiarkan saja atau dinyalakan ya, karena ya kalian tahulah kalau HDD itu kan istilahnya lambat atau lemot ya. Kalau istilahnya itu lemot ya, kalau dipakai buat booting juga lambat dibandingin dengan SSD. Dan itulah kenapa SSD itu dibiarkan saja atau dinyalakan, sedangkan kalau HDD itu dimatikan ya.
Nah, jika sudah selesai bisa di close, kemudian oke, dan file explorernya bisa di close. Nah, kemudian teman-teman silakan klik start menu, kemudian pergi ke settings lagi ya, karena ada yang ketinggalan. Nah, kemudian teman-teman silakan pergi ke apps ya, apps. Nah, kemudian teman-teman silakan hapus untuk aplikasi yang tidak berguna atau sudah tidak terpakai lagi. Karena semakin banyak aplikasi yang menumpuk, itu juga akan membuat Windows kalian itu semakin berat dan akhirnya mengalami yang namanya nge-crash ya. Jadi mending saran saya, kalau ada aplikasi yang sudah tidak terpakai, program software yang sudah tidak terpakai, sudah tidak berguna, maka saran saya mending dihapus. Karena kalau tidak, nanti aplikasinya akan semakin menumpuk di PC atau laptop kalian, kemudian kapasitasnya juga kemakan ya, dan juga nanti Windows-nya atau sistemnya juga berpengaruh ya. Jadi mending saran saya bisa dipilih untuk yang mau dihapus yang mana, yang tidak mau dihapus yang mana ya, oke? Nah, jika sudah selesai, yang mau dipilih-pilih yang mana yang mau dihapus, yang mau tidak dihapus mana, bisa klik startup ya, startup yang ini. Nah, kemudian di startup ini, teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi software atau program yang tidak berguna. Nah, ini juga sama ya halnya dengan menghapus aplikasi. Karena selain kita menghapus aplikasi yang tidak berguna, maka kita juga harus untuk mematikan startup pada aplikasi tersebut ya, atau pada aplikasi yang tidak berguna. Karena kalau startup pada aplikasi tersebut nyala, maka nanti ketika kita menyalakan PC atau laptop kemudian booting ke Windows, nanti Windows akan langsung membuka atau menjalankan aplikasi tersebut. Padahal kita itu sudah tidak memakainya atau kita menganggapnya tidak berguna atau bahkan kalian tidak tahu aplikasi itu apa. Nah, jadi saran saya mending selain dihapus, kalian juga harus matikan untuk startupnya. Nah, jadi di sini Cortana saya matikan, kemudian ini saya nyalakan, Origin nyalakan, Skype mati, Spotify mati, Steam mati, Translucent TV nyala, kemudian ini itu Discord ya nyala, Windows Security nyala ya. Jadi saran saya dipilih-pilih ya, yang mau dimatikan yang mana, yang tidak mau dimatikan yang mana ya, oke. Nah, jika sudah selesai, settingsnya bisa di close. Nah, kemudian yang terakhir, bagi yang Windows kalian itu versi ya, Windows 10 kalian itu versi 21H1, pastinya di taskbar kalian akan muncul fitur News and Interest ya. Jadi kalau misalkan News and Interest-nya muncul ya, jadi seperti ini, News and Interest-nya muncul, kemudian ada suhunya, kemudian keterangannya. Nah, mending saran saya untuk News and Interest-nya ini silakan dimatikan atau di turn off ya. Karena mungkin menurut saya ini sebenarnya kalau nggak salah, katanya ini juga bisa memakan resource komputer kalian atau laptop kalian ya. Jadi mending saran saya untuk di turn off. Cara turn off-nya tinggal klik kanan saja pada taskbar, kemudian langsung pilih News and Interest, kemudian pilih turn off. Ya, jadi mending saran saya pilih turn off aja ya. Nah, nanti akan otomatis hilang nih untuk News and Interest-nya ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, jadi ini benar-benar yang terakhir. Kalian search aja atau cari sistem icon. Nah, jadi kalian nanti pilih yang turn system icons on or off. Nah, jadi ini kegunaannya untuk apa? Jadi kan mesti kalau kalian lihat taskbar kalian itu, kalian itu ngelihatnya apakah sudah rapih atau belum. Atau misalkan berantakan atau enggak. Ya, jadi biasanya berantakan itu di kanan sini. Ya, jadi kanan situ misalnya ada Action Center, kemudian ada Input Indikator, kemudian ada Windows Ink, Touch Keyboard ya, kemudian ada Meet Now. Nah, itu silakan untuk di-off-kan ya. Dan juga kalau kalian mematikan ya atau di-off-kan itu bukan berarti untuk fiturnya itu mati ya, benar-benar mati. Jadi itu hanyalah menyembunyikan ikonnya ya, jadi bukan benar-benar mati ya, jadi tidak perlu panik ya. Jadi contoh misalkan saya akan munculkan Meet Now dan juga Action Center. Nah, nanti kan otomatis seperti ini nih.
Nah, jadi kalau saya lihat, wah kayaknya kurang enak dipandang gitu loh. Jadi, coba Action Center-nya dimatikan, kemudian Mid Now-nya dimatikan. Kan jadinya rapi nih, ngelihatnya itu simple gitu loh. Ya, jadi silakan dicoba-coba ya, yang mau dimunculin yang mana, yang mau disembunyiin yang mana ya untuk sistem iconnya ya, oke? Nah, jadi di sini saya ada satu tambahan lagi. Jadi teman-teman pergi ke text bar, kemudian di icon suara ini ya atau icon volume, teman-teman langsung klik kanan, kemudian pilih sounds ya, sounds. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke communications, kemudian pilih do nothing ya. Biasanya kalau settingan awalnya itu kan ini atau ini ya kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman pilih do nothing ya, pilih do nothing. Jika sudah selesai bisa langsung di apply, kemudian oke. Dan itu saja tambahan dari saya ya, oke? Oke, jadi video tentang settingan Windows 10 terbaik agar tidak ngelag dan lancar pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai di sini dulu. Tunggu next videonya ya. Dadah!